Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar wa Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidati Jilani Maulana Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali An-Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin fi Masarikil Amdillah Magharibiha Sayyidina Muhajir Rahman Isya Fakir Qaddam Muhammad Wali Wali Wasuli wa Qurra Ijmain Sumailah arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamhum yuhni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamin wa alihi rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a bi ulum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir ya di halaman 144 kan? Nah, ini dibawakan Qamisuha at-taharruz min hanafiha gitu. Diulang aja dah. Jadi nyambung nih syarat daripada qashar salat. Ya, jangan sampai kebingungan lagi kalau udah lagi pergi-pergian begitu pada kebingungan. Yang teori ya perhatiin sih. Jadi tinggal praktek giliran pergi gitu. Ya. Mau qashar jama'an gitu ya, giliran apa ya, giliran kita pergi dah kita tinggal praktek ini ya, itunya apa ya, itunya bolehnya gitu, kita qashar, kita jamak apaan tuh gitu. Ya, jangan sampai gimana gitu. Ya, boleh enggak pakai ribut begitu. Jangan pakai begitu, udah kerjain aja udah. Kita teori kita udah kantongin, ilmu kita udah kantongin, nah tinggal praktek gitu. Ya. Jangan sampai kebingungan apa gitu, udah ya. Kita dalam apa keadaan jarak gitu. Ya kan kemarin ke jarak kita kan udah melewati batas dari apa ya. Ya ke Cikampek aja udah lebih 90 kilo kan. Gitu. Ya. Sama kata ke Kerawang aja berapa mak? Udah 80 kilo makan. Dipakai pakai sepeda. 80 kilo baru ke Kerawang, baru ke Cikampek, belum lagi ke Subang. Ya udah bisa ya 100 lebih. Ya udah 3 marhala itu gitu ya. Ini dalam praktek begitu. Nah ini kita lah kerjain jamak gitu ya, menjamak qashar jamak gitu. Ya, terserah dah gitu ya. Ini ingetin dalam begitu ingetin gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah pulangnya begitu juga ya. Kalau pulangnya kita nggak usah kayak berhenti ya di tengah jalan di Estaria ada repot-repot aja. Nah di rumah aja kan gitu ya. Nah ya kita ada pendapat yang membolehkan ya kita ya qashar tuh di rumah apa jamak di rumah gitu, bayang maghrib sama isya. Kita tinggal di rumah udah ya, ngapain di jalanan susah-susah kan ya, repot jadinya di jalanan dia cari apa itu apa tuh duduknya buru-buru bayang maghrib, nah belum lagi ya waktunya ya kan gitu. Nah kalau di rumah kan santai, kita udah mandi, udah ngaku, udah selesai, nah baru kita sembahyang maghrib sama isya udah ya, kita jamak takhirin isya sama ya jamak apa maghrib dan isya, nah udah santai ya. Nah kan enak udah mandi, udah ngaku bersih gitu ya. Kalau di Area kan ya, mau berebut bayang-bayangan orang ya, wah udah macam-macam dia gitu. Ada yang enak mau yang enaknya, ada yang gampang, kerja yang gampang, jangan yang gitu ya kan. Qashar jamak ini Allah yang ngasih, wa iza darabtum fil ardi faksiru ya itu. Itu Allah bilang apabila wa iza darabtum fil ardi, apabila kamu pergian tuh di bumi ya, ini kita jalan pergi kemana, nah faksuru
ya kosorlah salat kamu gitu ya. Nah, ya, nyuruh kosor Allah yang nyuruhin kan gitu. Nah kita tinggal pelajarin ya persyaratan-persyaratannya dari ulama-ulama nih gitu ya. Ulama Allah yang nyuruhin gitu ya. Nah ini kita kembali coba dah lagi ya, kita ulang lagi nih. Ini udah sampai kelima, ntar disebutin satunya bingung lagi gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aslun ya. Summa surutul kasri kaun safari marhalataini wa sahihal watori wa al muwahiniyatul kasri lada taharumin wa an munabiham tuda wal ilmu bil jawazi wal makani kazal mujawazatu lil umrani latak tadi biman atam mamus jalan fi juz'in min sholatihi batuk mila waksur ruba iyataha dumi safar ila tamamiha qadi ikhdahasar ya. Paslon ayat paslon summa surutul qasri kemudian ya. Nah, kata pengarang nih ya, kemudian dia menyebutkan syarat-syarat kosor nih ya, syarat kosor kaunu safari ya, pertama musafirnya itu 2 marhalah ya, marhalatain ya, 2 marhalah tuh ya, 2 marhalah tuh jarak 90 kilo gitu ya. Nah, 2 marhalah tuh 90 kilo, 80 kilo gitu. Ya, emang ada khilaf-khilaf ya dari kalangan para sahabat, para ulama juga ya antara jarak-jarak segini. Tapi kita yang dalam mazhab Imam Syafi'i ini yaitu jarak 2 marhalah itu sekitar 80-an ya gitu ya, 80 90 gitu ya. Udah boleh tuh kita menjamak mengkosor menjamak gitu ya. Karena sholat dalam musafir ini ada macam-macam, ada jamak ya gitu. Jamak tuh artinya kita tuh umpama zuhur sama asar kita gabung gitu, sembayangnya 4-4 itu namanya jamak. Nah ada juga jamak kosor. Nah kita jamain tuh ya zuhur sama asar, zuhur 2, asar 2. Jadi kan dikosor 2 gitu ya. Nah ya jadi gitu. Ada juga yang nggak dijamain ya. Nah ya dikosor aja bayangnya. Jadi usolli pada zuhri maksuratan, aku sholat zuhur 2 rakaat udah nggak dijamain sama asar gitu ya, tapi tetap pada ya waktunya. Jadi asar kita sholat pada waktunya asar, zuhur pada waktunya, teman bilangan rakaatnya dikurangin gitu ya, dikerjain 2, zuhur kita bayang 2 rakaat ya pada waktunya, ntar asar 2 rakaat lagi gitu, nggak dijamak namanya. Kosor aja nggak dijamak, ada jamak kosor, dijamak juga dikosor juga, ada jaga jamak aja nggak dikosor, jadi dijamak aja zuhur sama asar gitu ya. Itu sholat musafir. Nah tinggal kita mau ngerjainnya kan gitu, mana yang lebih apa tuh ya, yang lebih enak buat kita gitu ya. Karena Allah kasih nih suatu apa tuh ya, satu hadiah ya, satu yang memudahkan, dibolehin ya. Nabi bilang as-safaru qit'atun minal azab, musafir itu bagian daripada azab. Azab tuh artinya kesulitan, kesusahan ya. Kalau kita musafir kan nah gitu ya, jadi kasih kita dapat kesusahan, nah dikasih keringanan sama Allah kan gitu ya. Nah ya kita tinggal kita dah ya, mau dijamak aja nggak dikosor, berarti zuhur 4, asar 4 kan gitu, udah akhir jamak dalam satu waktu. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh gitu ya. Nah tapi 4-4. Nah ada juga kosor jamak 2-2, nah dijamak zuhur 2, asar 2, boleh takdim boleh takhir gitu ya. Ada aja kosor juga nggak dijamak ya, berarti kosor doangan gitu ya, 2 aja tuh, zuhur sholat 2 udah, nanti asar 2 gitu ya, nggak dijamak ya, boleh gitu ya. Yang nggak tahu ya ngomelin ya, bayang begitu kok ya, nggak dijamak ya.
ya nggak dijamak, nggak di apa, ya dikosor kan gitu ya. Nah ya, nah gitu. Nah itu ya, jadi sini musannif mengerjakan syarat-syarat qasar kaunu safartu marhalatain, ya perjalanannya dua marhalah, yaitu 90 kilo ya kiraknya, ya yang sempurna atau 80-an dah lebih, nah gitu ya. Itu tuh ya boleh gitu. Nah, wasahi kalau watari yang kedua syaratnya tujuannya itu ya baik, itu musafirnya mau ngapain ya gitu ya, kita musafir tuh kemarin pergi sono mau ngapain ya, silaturahim ya gitu, atau juga jalan-jalan ya kan, kita apa kemarin habis sibuk capek ya puasa lebaran, nah ya kadang kita ya jalan-jalan gitu ya, nyenangin hati ya, nyenangin diri supaya ya kembali semangat lagi, kita belajar, kita bisa usaha, kita ibadat kan gitu. Enak kalau habis jalan-jalan kan gitu. Nah kalau di rumah aja kan gitu ya. Nah ya jadi untuk rekreasi gitu ya, itu tujuannya baik, kagak apa, rekreasi itu bukannya ya kerjaan apa tuh ya, nggak ada apa tuh, nggak ada nilai ibadat, tergantung kita ya. Kalau kita jalan-jalan doangan sono nggak ada apa-apa ya, emang nggak ada apa-apa. Nah tapi kita ada tujuan kita untuk ya nyenangin batin ya, hati kita, jangan apa itu, jangan sumpek kan gitu. Nah kalau kita keluar kan enak kan. Nah kita lihat Allah suruh siru fil ardi pan zuru gitu, jalan di muka bumi, lihat tuh apa yang akan terjadi ya gitu. Nah kemarin lihat sono Haji Rohmat jalan panas-panas sama Iqbal berdua panas-panas kemana, ke sawah gitu nyari lihat ikan apa, ikan betok gitu. Nah ya, nah mutar ya dari rumah udah siapin pancing gitu, ada tujuannya tuh ya kan, ada tujuan itu. Jadi sahih keluator gitu, tujuannya tuh benar, bagus, jalan mau lihat sawah. Di sini kita nggak bisa lihat sawah Haji Rohmat ya. Iya, mana suruh gitu ya, lihat sawah, suruh jalan lihat ada sawah ya, ada kalenan, ada ya, kobakan ya. Nah kita dapat apa, dapat ikan betok kan gitu ya, mancing apa gitu ya. Nah itu sahih kalau atar namanya ya, jangan apa dianggap main-main lah ngapa lah, emang ibadat gitu kan, ada ibadat zahiriyah, ada ibadat batiniyah gitu ya. Nah kita gitu ya, jalan sono tujuan gitu ya. Nah ma'al mubahin niatil qasri, serta mubah boleh niat untuk mengkosornya. Artinya kalau tujuan kita tuh baik ya berarti kita mengkosor ya boleh ya, nggak dilarang ya, karena tujuannya baik. Nah kecuali kalau tujuannya nggak bagus, mau ke mana, ke Bandung tuh jaraknya jauh, ngapain, lihat tinju ya, nah itu nggak boleh, haram gitu. Lihat ada tinju sono ya gitu ya, atau orang main bola ya gitu. Nah itu yang nggak bagus, ngapain, nggak boleh kosor ya gitu ya, nggak diizinin itu. Mau lihat orang main bola ya, wah pertandingan bola nih dari apa ya, dari luar negeri ya, lawan ya Persib Bandung, ya lawan Persija gitu. Nah kita mau lihat di sini nonton, nah itu nggak boleh yang gitu ya, gitu karena dilarang tuh gitu ya. Main bola tuh ya, ntar di sini di akhir kitab nih bilangin ada main bola tuh haram ya, di akhir kitab nih ya, ada ya kan di sini ya. Nah gitu tuh ya, jadi jangan tuh kalau gitu. Nah ya nggak boleh kosor. Ini yang ma'al mubahil qasri, yang boleh dikosor. Yang boleh dikosor ya kita kosor, zuhur sama asar boleh kan dikosor. Nah kalau maghrib ya nggak boleh dikosor gitu ya, nggak boleh dikosor kalau maghrib ya. Kalau maghrib dikosor 1,5 ya, nyampe mana gitu ya, 1,5 tuh ya, nyampe ruku doangan, begitu sami Allah man hamidah ya salam dah ya, gitu. Kagak ada kalau maghrib tuh nggak dikosor gitu ya, gitu ya gitu. Tapi ada nanti pendapat yang bolehin juga maghrib
ya boleh dikosor, tapi itu pendapat doib itu ya. Ntar di kitabnya ada lagi, ntar kalau udah habis kita baca sono ya. Jadi luas lagi gitu ya. Nah ya, ini jangan ngomel mulu ya, malahin aja orang mulu ya. Ilmu dah kumpulin gitu ya. Jadi ya nggak ngomelin orang ya gitu. Karena kalau yang namanya khilafiyah yang jarang-jarang begitu ya jangan dibuka gitu ya di tempat umum, tempat orang yang nggak ngerti, nggak tahu. Kalau empat orang yang nggak tahu kita ngomong begitu disalahin, ya gitu, bukan dibenerin, disalahin. Karena apa? Dia nggak tahu. Ya sama juga kita jalan di alternatif, jalan alternatif kalau yang belum tahu gimana? Disalahin kita, ya gitu. Nih jalan macet nih, kita jalan alternatif, ya emang jalan alternatif kan jarang orang tahu, kan gitu. Dan juga jalannya emang nggak umum. Begitu. Nah kalau kita yang tahu jalan aja, enak aja, tenang. Nah yang nggak tahu diomelin, lu ngapain jalan situ lu, bisa-bisa kecebur. Iya gitu ya, kita diomelin ya, lu gitu ibadat begitu ntar lu masuk neraka lu gitu ya. Nyebur kagak ada apa tuh ya, kita tahu jalannya ya. Kalau khilafiyah yang jarang orang gitu ya udah kerjain aja, diam aja, kerjain enaknya. Lalu udah sampai ya iya jalan itu ya, lo gua ajakin ogah gitu ya. Tuh ya begitu ya. Tuh ya jemaah mubahin qasri serta ya ya sholat yang boleh dikosor. Nah kalau yang nggak boleh dikosor kayak maghrib sama subuh, nah itu jangan dikosor udah gitu ya. Udah maghrib 3 gitu, nah subuh ya 2 masih dikosor jadi 1 gitu ya, kebangetan gitu ya. Ladat taharrumin ya, jadi kita niat kosor waktu takbiratul ihram katanya gitu ya. Nah ya gitu waktu takbiratul ihram, nah kita niat nawaitu usolli fardhu zuhri maksuratan, usolli ya fardhu zuhri ya qasran majmu'an gitu ya, usolli fardhu maghrib ya gitu ya. Nah ya majmu'an ma'al isya gitu ya. Nanti kita isya-nya baru maksuratan gitu ya. Nah itu niatnya gitu ya. Nah itu ya persyaratannya matarohumin wa asa manafiha uda, serta menjauhkan daripada yang menafikan, artinya yang mencegah untuk nggak boleh dikosor gitu ya. Kita jaga tuh katanya gitu ya. Nah lihat terangannya nih, paslon ini pasal summa surutul qasri, kemudian syarat-syarat kosor ahada asyara, yaitu ada 11 ya. Saat kosor nih kita mengkosor sholat yang johor 2 ya, asar 2, isya 2, itu namanya mengkosor. Nah kaunus safari, satu syaratnya kaunus safari, bahwa keadaan musafirnya safar ini marhalata ini 2 marhalah, yakinan dengan yakin. Jadi kita yakin bahwa jarak ya Jakarta Cikampek tuh ya udah dibilangin 90 kilo gitu kan, gitu kan ya. Nah ya kok sekarang kan ada ininya tuh iya gitu ya, yang ada apa iya gitu kan, apanya tuh yang kilometernya kan, kilometer berapa itu kan adanya di tol doangan kan ya, kilometer 50, kilometer 70 kan gitu. Nah itu kan jarak tol doangan kan. Nah sedangkan kita nih dari sini ke sono ya kan belum dihitung ya. Kita masuk ke tol tuh dari mulai gerbang tol umpama Cikampek kan, itu masuknya dari mana kemarin? Dari apa tuh? Dari Cawang. Halim kan? Nah iya Halim kan masih kita belum dari Halim baru kehitung jarak ke sono kan, jarak tol tuh. Jadi ada kilometernya kan, kilometer berapa nih, kilometer berapa. Nah kalau kita dari sini ke Halim berapa meter, dia berapa kilo kan gitu, nanti tambah gitu. Nah kalau sampai sono titik ke Cikampeknya itu kilometer berapa tuh ya kemarin? Berapa? 71. Nah iya 71 tuh. Sampai Subang berapa? Iya, nah gitu. Nah kalau itu kan sampai kilometer tuh Cikampek, gerbang Cikampek berapa? 71. Ya 71 kan dari Halim. Nah gitu. Nah kalau dari Halim ke kita
ada berapa kilo? Ya, gitu. Ya. Nah, kan lebih 10 kilo. Lebih enggak? Lebih kan? Nah, kalau disuruh 71 tambah kita sini hampir lagi 20 kan? Ada 20 kan? Ya, dari sini kita ke Halim tuh masuk ke gerbang tol. Ya. Nah, 20. Nah, berarti yang 70 kan berapa? 90. Nah, itu baru titik. Ya, nah gituan kan? Ya. Nah, ya. Nah, titik apa tuh? Cikampek kan? Ya, gerbang tol udah 70. Nah, ya 91 kan? Ya berarti udah sampai 2 Marhala. Nah, ditambah lagi kemarin kita dari Cikampek tuh ke Subang. Nah, itu berapa? Iya, bisa apa? 100? 140, 150 kan gitu. Nah, itu kan berarti udah ya lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau kosor jamak ya udah boleh banget gitu dah gitu ya. Nah, itu menurut kita nih mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Ini jangan ragu gitu ya, jangan ragu, udah ini kita ambil itimat emang bener jaraknya begitu tuh dari tol apa dari umpama itu ya dari gerbang tol umpama tadi itu kan ya, nah gitu sampai ke Cikampek 71. Nah udah diukur sama apa ahli. Iya dia yang ukur. Nah kalau nggak percaya ukur sendiri. Bawa meteran itu. Alik nggak percaya nih 70 dari mulai Halim gitu ukur tarik sono gitu. Ya, tulis ya kalau ini, nah itu kan ahli itu udah ukur kan, ini jaraknya ya dari tol ini ke sana ke Cikampek 71 kan gitu ya, kilometer 71 70 kan gitu, nah ditambah kita kemari kan gitu ya, hanya jangan ragu gitu, tuh ya, nah pasti tuh gitu ya, saparnya marhalata ini 2 marhalah. Yaitu Imam Syafi'i. Nah, ya kalau Imam Ahmad bin Hambal ya boleh kita menjamak enggak usah pakai marhalah-marhalah gitu ya. Pakai marhalah-marhalah. Di rumah aja lagi enggak ngapa-ngapain boleh sih. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ya gitu di rumah udah lagi apa nih? Males banget nih tiduran aja gitu. Lohor ntar aja dah asar gitu. Ya boleh sih gitu. Gitu ya. Itu Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Gitu ya. Jadi tuh ya, cariin banyak dah. Ya gitu ya. Kau nusafar malhata ini yakinan yakin. Walau kuti'a hazil musafatu filahzatin. Sekalipun jarak yang seperti itu dapat ditempuh dengan satu lahzah. Ya, satu lahzah tuh satu ya cepatan ya sekedipan dah gitu kan ya gitu. Nah, kalau kayak pakai pesawat ya. Kalau kayak pesawat tuh dari Halim ke Cikampek berapa menit? Ya nggak mungkin nggak hitungan kayak 5 menit. Iya, umpama kita naik pesawat tuh dari Halim mau ke Surabaya dah. Kan gitu. Nah, jaraknya dari Halim ke Cikampek gitu, ini mau ke Surabaya sono yang udah ratusan kilo. Kan gitu. Nah, itu dari Halim ke Cikampek gitu. Nah, kalau kita kayak mobil kan kemarin ya bisa berapa tuh kan? Ya 2 jam, sejam. Ya gitu, kalau nggak macet tuh ya sejam dah sampai. Tapi kalau pesawat nah, iya, nah sekarang tuh ada kereta yang cepet kan, nah ke Bandung aja nggak 1 jam. Nah itu, nah jadi Pak menaik tuh dari Halim juga apa dari mana tuh sih apanya tuh ya posnya. Hah? Di mana? Halim juga kan. Nah iya, nah kalau kita mau ke apa dari situ ke Cikampek berapa menit, nah ke Bandung aja ya, nah nggak apa tuh ya. Nah, ya cuma setengah jam udah sampai ke Bandung, ya, gitu ya. Nah itulah ya. Jadi jarak tempuh begitu bukan diukur ya lambatnya. Jadi meskipun katanya walau kuti'a hazil masafatu filahzatin sekalipun jaraknya segini ya 90 ya kilometer itu bisa kita tempuh dalam satu lahzah. Ya, satu lahzah tuh 1 ya detik dah gitu ya. Kalau kurang lahzah tuh katanya orang beludet tuh segitu, kita beludet tuh gitu. Itu lamanya siapa? Gitu ya. Gitu, itu lahzah namanya gitu ya. Nah, ya. Nah, gitu. Likaunihi min akhlil khutwati ya, gitu. Sawaun qata'aha bi barrin au bahrin. Likaunihi karena keadaan seperti itu tuh 2 marhalah min ahlil khotwati itu ya orang-orang yang ya melaksanakannya itu min ahlil khotwah, orang yang tahu langkah kita
Ya, jadi jarak langkah kita tuh ke sono dalam 2 marhalah itu berapa jaraknya gitu. Ya, gitu. Pi barin au bahrin, baik di darat atau di laut gitu ya. Di darat gitu tuh ya, jalan darat tuh gitu. Nah, jalan laut seperti itu juga gitu ya. 2 marhalah juga. Wa huma yasirul asqali, ya, itu keduanya 2 marhalah itu perjalanan dengan bawa beban gitu ya. Asqal ai hayawanatut muskilatu bil ahmali, yaitu asqal di sini artinya binatang yang dibebani dengan bawa berat gitu ya. Jadi binatang nih kayak dulu kan onta, ukurannya onta kita taruhin tuh bawa barang berat. Nah, dia jarak tempuhnya 2 marhalah itu seapa gitu di jalan tuh ya. Nah, gitu tuh udah dihitung sama orang-orang ahli khutbah ya, orang-orang yang ya, nah, pakai meteran dah kan gitu ya, udah dihitung gitu ya. Nah, tuh ya amalnya silatnya ini bil ahmalil ya, dengan bil ahmali dengan beban masih rata yauma ini muqtadila, ini perjalanan 2 hari yang normal, walailatani atau perjalanan 2 malam kazalik seperti itu ya. Artinya tuh kalau bawa beban ya onta, nah perjalanan 2 hari ya, malamnya nggak dihitung kan, malamnya istirahat itu ya. 2 hari nih jalan dari sini ke apa ya gitu kan. Nah, terus tadi istirahat malam kan gitu. Nah, atau juga jalan malam ya, berarti 2 malam jaraknya gitu. Tuh jarak yang normal ya gitu ya. Kendaraan tuh apa binatang yang bawa beban berat gitu ya. Kadzalika begitu juga au yaumun wa lailatun, begitu juga jarak 1 malam 1 hari. Ini semalam sehari semalam. Jalan siang sampai malam gitu. Berangkat dah pagi umpama ya, berangkat jam 6. Nah, sampai sono malam jalan terus tuh. Nah, sampai pagi lagi jam 6 lagi gitu, 24 jam gitu. Tuh 2 marhalah perjalanan dulu gitu ya. Nah, gitu ya. Muqtadila ini yaumin walailatin. Walau ghaira muqtadila ini ma'a ihdibaril khatti watirhali, sekalipun tidak ya perjalanannya itu tidak ya normal, ma'a ihdibaril khatti watirhali, serta menghitung daripada langkahnya dan irtihal berangkatnya. Ai an-nuzul, irtihal tuh berangkatnya ya, khati ya, wasairi dan berjalan, wal akli wasurbi makan dan minum itu nggak dihitung. Jadi kalau kita berhenti tuh untuk makan minum ya, berangkat tuh, nah untuk makan apa tuh berhenti ya, nah makan minum, nah itu nggak dihitung. Wah, ini udah ya makan minum ya dihitung tuh udah berapa jam gitu, enggak gitu ya. Nah ya, jadi yang dihitung tuh dalam perjalanannya. Nah, kemudian berhenti makan minum ya nggak dihitung gitu ya. Umpama kita apa tuh ya, kita bawa kendaraan atau ngapa berhenti dulu kan di area kan, nah itu nggak dihitung gitu, lagi berhenti dihitung waktunya agak gitu, nanti berangkat lagi baru hitung gitu ya. Nah, wakil syardi wakil jalika ma'al adatil ghalibah, serta kebiasaan yang umum dah gitu ya, namanya udah biasanya. Wa qaddara Syekh Ali Asy-Syibromalisi bi isnataini wa isrina sa'atan wa nisib, dan telah menentukan Syekh Ali Syibromalisi yaitu dengan jam nih yang sehari semalam, yaitu bi isnataini wa isrina sa'atan wa nisib, yaitu 22 jam setengah. Artinya 22 jam setengah gitu ya, enggak 23, enggak 24 ya, karena tuh yang ya kan seharusnya 24 jam. Ya, karena yang kurangnya itu tadi dipakai buat istirahat, makan, minum gitu ya. Jadi kata Ali Syibromalisi sini yaitu jarak tempuhnya kalau sehari semalam yaitu 22 jam setengah gitu ya. Jadi 22 jam setengah. Jadi kalau kita jalan tuh umpama dari jam 6, nah sampai nggak nyampe jam 6 pagi lagi. Kita berangkat kan jam 6 pagi nih.
Nah gitu nggak nyampe jam 6 pagi lagi, kalau nyampe jam 6 pagi lagi kan 24 jam. Nah jadi jam 4 tuh ya gitu ya, jam 4 setengah 5 udah berarti udah sampai ke tujuan seperti itu ya. Kalau laut Ustaz, kalau kita ke Pulau Seribu, Pulau Bali atau begitu tuh, Iya. baru gimana? Ya itu dah ukuran dia tuh orang-orang laut. Orang laut ya? Ya iya lah, masa kita orang darat. Nah, orang laut tuh mengatakan bahwa dari kita dari Tanjung Priok. Iya, dari Tanjung Priok lu naik apa? Ya naik kapal kan? Iya, perahu. Nah, itu sampai ke Pulau Seribu jaraknya berapa kilometer? Oh gitu. Itu. Ya udah kita pakai pedoman dia Itu aja. aja pakai. Iya, masa kita mau ngukur? Ngukur tarik apa? Tarik tali, suruh tarik tambang. Nah, gitu. Nah kata orang itu nih berapa jaraknya siapa nih? Gitu dari Tanjung Priok ya ke Pulau Seribu ya berapa kilometer? Nah kalau dibilang tuh 80 90 ya udah. Bisa. Bisa gitu ya bisa kita ya jamak kosor jamak gitu ya. Nah, tuh ya pakai ukuran dia dah gitu ya. Nah kalau di darat kan tadi pakai ukuran orang yang ngukur gitu kan. Iya ngikut darat itu. Nah itu kan orang-orang yang bikin tol kan udah ngitung. Kalau dia lebih kan dia yang rugi. Ya rugi gak? Nah rugi aspalnya. Iya maunya aspal tuh di aspal gitu di jarak dari sini kemari gitu. Aturan 70 kilo dibikin 50 kan jauh. Iya, apa? Iya, rugi dia gitu, ya. Nah, gitu, ya. Kalau orang-orang ngata, tadi kan nggak rugi kan. Nah, jadi biar bagaimana ukurannya biar tepat gitu. Nah, di laut ya gitu juga. Ya, jarak-jarak seperti itu, ya. Nah, ya. Nah, itu kata Syekh Ali Shibra Malisi itu syaratnya. Jadi syarat pertama safarnya itu 2 marhalah. Nah, jaraknya seperti itu ya. Kalau pakai jam berarti 22 jam setengah gitu ya. Wasaniha yang kedua syaratnya nekosor kaunu safarihi sahihul watori, bahwa ya keadaan musafirnya itu benar-benar tujuannya tuh yang benar. Ya, tujuannya wator tuh ya, tujuannya yang baik, gorod, ya, wator tuh gorod tujuan. Seperti mana tujuan yang benar? Kaziaratin, seperti ziarah, ya, silaturahim, gitu, ya. Nah, gitu. Watijaratin atau dagang, bisnis, kan gitu, ya. Wahajin, ya, haji, udah jelas. La mujarradut tanazzuh. Ya, bukan semata-mata untuk menjauhkan diri dari tempat. Artinya kita pergi. Tanazu apa itu? Tanazu itu artinya at-tabaud anil buyut. Yang dimaksud tanazu itu ya jauh dari rumah. Artinya ilal basatin ke kebon-kebon. Artinya kalau memang tujuan kita tuh kita punya punya tanah, kebon ya yang jaraknya jauh umpama kayak di Sukabumi atau di mana di Kerawang gitu ya, kita punya sawah gitu. Mau kemana sih? Mau ngeliatin sawah dulu yang gitu ya, mau ngeliatin kebon ya, Sukabumi. Nah itu semata-mata mau lihat itu ya. Nah itu enggak boleh karena itu enggak ada manfaatnya. Ya, atau juga kita enggak ada cuma jalan aja, enggak ada tujuan, kan gitu. Ya. Nah, itu enggak boleh mengkosor, menjamak gitu karena tujuannya enggak benar gitu. Ya, sekedar mau lihat-lihat sawah doang aja, jalan aja itu deket. Apa kelihatan? Ya, ke Bekasi aja ada banyak sawah kan. Ya, itu ya ke jauh-jauh sono kan gitu. Ya, kalau sekedar mau lihat sawah kan gitu ya, mau lihat ini gitu ya, itu yang namanya mujarradut tanazzuh gitu, semata-mata ya menjauhkan diri daripada rumah tu ilal basatin ke tempat masalan. Waru'yatul bilad ya, atau juga ya melihat tuh ya satu daerah gitu ya, daerah-daerah tuh gitu nih di daerah ya, kita mau ngeliatin daerah sono sini nggak ada tujuan lain gitu doangan. Nah itu nggak boleh ya. Nah itu ya gitu ya, ru'yatul bilad
Nah, fa inna zalika laisa minal gharadis sahihi li ahli safar. Karena yang demikian itu ya atanazuh dan ru'yatul bilad itu termasuk bukan tujuan yang benar buat orang yang musafir. Kalau yang namanya orang musafir kan tujuannya yang bagus. Ya, mau ngapain? Mau silaturahim, mau ziarah, mau dagang, mau apa kan gitu. Ya, kalau sekedar mau kemana lo musafir, lihat apa? Ya, lihat kebun gitu. Ya, nggak ada apa-apa kan. Nah, kalau mau liatin tuh, ya, mau kebunnya tuh ada apa? Tanemin apaan tuh? Ya, tanemin apa? Padi atau jagung atau apa? Nah, kesono ngeliatin. Nah, itu boleh. Karena ada suatu tujuan yang buat memanfaat dunia. Nah, kalau itu kan nggak ada manfaat dunia kan? Jalan doangan gitu, nggak tahu habis lihat itu gitu ya. Nah ini ya, ini menurut kitab ini. Tapi di menurut kitab yang lain tuh kayak di Fathul Mu'in itu boleh watanazuh, jalan-jalan gitu. Yarin, ini nih ulama ini nggak bolehin gitu. Kalau kita jalan-jalan tuh ya keluar mau jalan-jalan doangan sih. Gitu. Ini di sini nggak boleh karena tuh dianggapnya gitu tanazuh gitu ya, buat jalan-jalan doang. Tapi kalau di kitab Fathul Mu'in boleh, nggak apa-apa. Emang Allah yang suruh kan. Iya, siru fil ardi fansuru. Kan Allah sih gitu. Jalanlah kamu di muka bumi, lihat tuh. Ya, di jalanan tuh kemana tuh, umpama ada longsor, ada apa kan gitu. Ya, kita jalan dah suruh lihat kan gitu ya. Nah, itu gitu tuh ya. Tuh biarin. Jadi ini kan ada khilaf ulama, ada yang bolehin, ada yang enggak ya. Nah, tinggal kita giliran kita mau laksanain ya pakai yang bolehin. Nih, jangan pakai yang enggak bolehin. Gitu. Ada yang enak pakainya. Enak gitu. Ini itu agama ya, yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan pada kamu yang gampang. Wala yuridu bikumul usra. Allah enggak pengen yang susah-susah. Yang gampang aja. Jadi kalau ada yang gampang, jahit gitu ya. Jangan nyari yang susah gitu ya. Udah dikasih enak musafir di kosor jamak enggak dah sembahyang yang biasa aja. Yang biasa 4-4 gitu. Kenapa gua bisa niatnya salah yang ngajarin niat. Itu niat sembahyang kosor orang tua sembahyang usolli pada zuhri ya kosran ya kan gitu ya gitu kan itu rakaat ini gitu ya apa tuh majmu'an ma'al asri gitu yo loh ya diterjemahin ya nggak bisa gitu ya hanya kasih ya niat yang gampang gitu kosron majmu'an kalau dibilang udah kosron majmu'an apaan ya kosor jamak udah soli pada zuhri kosron majmu'an aku sholat zuhur kosor jamak ya berarti 2 rakaat di jamak sama asar meskipun asarnya enggak tersebut ya artinya terlintas gak? Ya kalau zuhur sama apaan? Ya sama asar masa zuhur sama maghrib kan gitu ya kan jadi gampang ya aku sholat zuhur qasar jamak Allahu Akbar wah bisa ya nggak perlu yang biasa-biasa enggak yang nggak biasa gitu. Ya ingetin ya giliran pergian begini nih ya nah gitu jangan sampai repot banyak orang ribut-ribut udah ya gampang gitu ya nah yang nggak mau biarin yang nggak mau salah dia ya kalau nggak mau gitu aku gak gitu biarin kenapa nih Allah yang nyuruhin ya berarti dia nggak mau nerima kan yang lebih ada pakbilu hadiah tahu terima hadiah Allah lagi kasih kita kalau musafir Allah kasih hadiah sama kita hadiahnya apaan sembahyang di kosor jamak tuh hadiah dari Allah kan nah kerjaan-kerjaan yang lain itu Allah kasih hadiah kalau kita lagi musafir kan ya nggak banyak sholat sunnah ya nggak banyak yang lain kerjaan ini lagi musafir baca Quran di jalanan ya di mobil di mana nah kalau mau baca Quran mau apa dia di rumah aja jangan kemana-mana itu nah kalau di mobil ya kita di mobil di apa ya kendaraan ya baca Quran niatin tuh sawah tuh begitu lebar itu tuh ibadat orang musafir
Ya, kalau ibadat orangnya nggak musafir, nah di rumah, dilanggar tuh, pegang Quran. Nah, lu kan nggak kemana-mana. Yang mau liatin apaan? Mau liatin lekar. Nah, kalau kita jalan kan naik bus, ya lagi jauh sono. Masih ya pulang kampung sono. Ya, kan banyak ya, banyak yang dilihat tuh. Kita naik mobil, naik kereta, kan banyak yang dilihat sono kiri kanan, gitu. Jangan baca Quran aja gini gitu. Lu apaan lu? Ya, giliran orang tanya lu jalan lihat apaan? Karena gue liatin tuh Yasin, Wal Qur'anil Hakim gitu, supaya banyak dapat rezeki banyak kan, gitu. Ya. Agak bukannya ibadat orang musafir tuh, ya ibadat orang musafir bukan itu, bukan baca Quran, ya itu orang musafir tuh ya ngeliatin tuh, Allah bilang siru fil ardi panzuru. Jalan ke bumi liatin panzuru. Nah kalau kita lihat Quran nggak lihat dia tuh. Itu jalan aja. Liatin tengok sono kanan kiri lihat sono ya gitu. Nah kita ingat pada Allah kan. Itu Allah tuh jadikannya alam begini gede begini luas enak kita jalan kan gitu ya itu. Nah itu ya zikirnya orang musafir itu ya. Bedain, jangan disamain aja musafir nggak musafir sama aja gitu, ya nggak musafir pegang Quran, ya di musafir pegang Quran juga, nah ya dengan musafir ibadatnya apa, ya ini musafir kan ibadatnya tafakur tuh, ya Allah suruh berpikir gitu, lihat kan ibadat tuh apa tuh at-tafakuru khairun min, ya sitina, ya sanatan. Ya, itu tafakur itu sejam itu lebih baik daripada kita ibadat 60 tahun. Ya. Ya kita baca Quran gitu dalam musafir. Nah kagak naik-naik marifat kita sama Allah. Ya. Nggak naik-naik kan? Agak. Coba kalau kita tuh musafir kita liatin gunung kan bisa naik. Ya, marifat kita sama Allah. Kenapa kita lihat tuh Allah ciptakan tuh ya tanah ya bumi yang begini luas tuh ya timbulkan ya kekuasaannya Allah ya ke apa tuh ya nah itu kemurahannya Allah ada apa kan gitu tuh ya jadinya dapat itu ya ibadat tuh ya daripada gitu lebih cepat tuh orang yang tafakur makrifatnya kepada Allah daripada orang yang ibadat badaniah aja ya dibaca di ngapa gitu ya dizikir ngapa agak gitu aja tuh ya ini tafakur gitu kok kita jalan gitu nah ya sediainlah otak kita buat mikirin perjalanan gitu ya nah ya supaya meningkat gitu ya nah itu yang kedua tuh syaratnya ya yaitu shahihul watar itu apa tujuannya baik wasa lisuha dan yang ketiganya nih 3 ya nah, syarat yang ketiga ya itu apa ya ayyaku nahazal gharadus sahihu bahwa ya nah, tujuan yang baik ini ma'asafari serta safarnya al mubahi ya yaitu safarnya yang mubah ya jadi tujuannya baik tapi safarnya juga safar yang boleh dikerjain artinya tuh nggak haram nah kita mau ke Bandung ya gitu ya mau ke ya gitu ya Sumedang ya mau ke apa tuh ya nah kita pergi ke sono nah tujuannya apaan nah safarnya yang mubah tadi ya yang nggak ada haram ya gitu ya kalau yang haram kagak boleh kan gitu nah tuh ya nah jadi yang mubah untuk ziarah ya untuk apa lagi sono ya belajar atau apa kan gitu tujuannya ya gitu kan gitu ya silaturahim kan gitu ya nah itu ya ma'al mubahi fi zannihi dalam sangkaan kita nih illam yakun mubahan fil waqi'i sekalipun enggak dibolehkan dalam kenyataannya ya kita sangka nih dari rumah wah kita mau ke sono boleh gitu ya nah kita mau kemana nih ke Pangandaran dah gitu ya boleh gak mau ke sono boleh ya jalan-jalan tuh Pangandaran nyampe di Pangandaran banyak orang yang pada nggak nutup aurat perempuan tuh pada mandi ngapa nah itu kan ada di tempat
Ya, kecuali kalau dari sini kita tujuannya sono, lo mau kemana sih? Mau ke Pangandaran, ngapa lihat tawa cewek-cewek lagi pada mandi. Nah, itu nggak boleh sih. Itu, ya. Kenapa tujuannya aja udah nggak boleh mau liatin. Ya, itu, ya. Itu liatin cewek tuh yang lagi pada mandi kan nggak nutup aurat. Nah, gitu, kita menonton itu. Nah, itu nggak boleh, haram. Nah, sekarang kita tujuan mana? Mau ke Pangandaran, mau apa? Rekreasi. Kan gitu. Udah, nyampe sono ya di pantai. Ngapa? Banyak orang mandi, nyariin aja. Iya, di mandi aja. Kita nggak jangan fokusin gitu. Nah, orang namanya ada masih nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan ngeliatin. Nah, iya. Itu kan yang nggak boleh ngeliatin gitu. Ada cewek tuh, iya cewek pada mandi di ya di pantai. Nah kita nongkrong aja di situ. Tuh namanya ngeliatin kan. Nah kalau kita jalan sih namanya kelihatan. Nah, emang mau merem? Iya ketabrak orang. Nah bisa ketabrak cewek yang kita itu jalannya merem. Gitu. Yang biarin kalau dia pada gitu nyari. Nah kita jalan-jalan aja. Ya, namanya kelihatan. Kalau namanya kelihatan kan, ya kita nggak pikirin. Ya, namanya kelihatan nggak dipikirin sih. Gitu. Nah kalau ngeliatin, nah namanya ngeliatin. Gitu ya. Itu ya. Nah, ya biar apa tuh? Ya bisa bedain gitu tuh ya. Sekalipun fil qaradi itu ya, wa ilam yakun mubahan fil waqi. Sekalipun kenyataannya tuh nggak boleh. Kama ya qauli ba'dil umara'i ayyur sila ma'asahsi. Sama seperti terjadi sebagian pemerintah yang mengutus sebagian pada seseorang ya kutaban fihi. Ya seorang tuh ya mengutus baginya seseorang kitaban ya, nah, itu suratan fihi qatlul insani, yaitu untuk membunuh orang gitu ya. Ya zulman karena zalim, awnah babal datin, atau juga merampas suatu ya negara gitu. Walam ya islamir rusulu bizalika ya, maka yang diutus itu nggak tahu. Payak suruh, maka dia itu boleh ya mengkosor ya, artinya seperti kayak pemerintah nih, ada orang nih yang mau dibunuh, nah ya seseorang ini diutus nih, lu bawa surat ya kan gitu, kemana nih, ke daerah apa sono, umpama ke Bandung, bawa surat. Nah kan orang itu kan nggak tahu tuh isinya, surat itu isinya apaan, padahal tuh isi surat ya umpama sini ya pemerintah suruh bunuh tuh orang sono gitu ya. Ya kita nih yang disuruh bawa kan. Nah kalau kita tahu tuh suruh bunuh nggak boleh kita. Nah kalau kita kan karena disuruhin ya kita pergi, berarti kan safarnya mubah tuh, mubah. Nah sampai sono nyatanya tuh ya suratnya itu isinya ya suruh bunuh orang atau apa sono ya untuk berbuat kezaliman. Nah itu namanya ya, nah kejadiannya safarnya safar mubah, tapi kejadiannya tuh sampai di sono yang haram. Nah itu enggak ya boleh, si bawa yang surat ini boleh mengkosor salatnya karena dia nggak tahu isi suratnya gitu ya, itu apa gitu ya. Nah tuh ya tuh yang begitu tuh yang ketiga syaratnya gitu ya. Nah, ya walam yakmir rusulu tuh payak suruh maka dia boleh kosor. Li'anna saparahu mubahun fi zonnihi. Karena saparnya dia tuh orang yang diutus itu mubah katanya dalam ya sangkaan dia nih. Ya, sangkaan yang diutus tuh bilang, nah ya dia nggak ada tujuannya untuk yang haram gitu. Wa kaza law kharaja li jihatin muayyanatin. Begitu juga kalau orang itu keluar untuk jurusan yang ditentukan. Tabaan li syaksin, dia ngikut sama seseorang. Walam ya'lam ya gitu sababa saparihi, tapi dia enggak tahu sebab saparnya nih apa. Cuman dia diajak gitu ya. Nah gitu. Nah ya, jadi begitu juga tuh kita nih, umpama kita diajak sama teman kita, nyung ikut sit gitu, mana? Ayo jalan dah, ya, di mana ke puncak kayak kemana kan gitu, jalan. Nah kita kan tahu kan tujuan di sono. Nah dia tahunya nyatanya tujuan di sono mau ngeliat apaan gitu, ya, nyampe ke sana sono, wah gua kata sih lu mau ngajak gua, mau
Ini kali tahu-tahu melihat ada orkes, ada apaan kan gitu. Nah itu berarti tujuan dalam sangkaan kita tujuan yang baik. Nah kita boleh nggak kosor? Boleh. Gitu. Nah kalau kita tuh teman kita tadi yang ngajak dia memang ada tujuannya, Pak. Ada adik gua ajak nih wasit nih, ya kapan nih ke puncak. Di sana di puncak ada orkes nih, ya kan gitu. Nah wasit nggak tahu kan, diajak aja di sini naik dan nyampe sana, wah, ya, itu ada konser gitu, nah gitu. Nah tujuan kita tuh nggak apa-apa, kita kalau siapa kita ya kosor jamak boleh, kenapa nggak tahu? Ya kita sangka tujuannya baik kali mau kemana ke puncak ya, paling nyari angin kan, gitu ya, adem gitu, udah. Dan kita gitu ya, nah gitu ya. Nah, gitu ya, kama ya gitu ya, safar mubahan fi dzannihi. Wa kaza law kharajat ya, bijamin. Wal muradu bil mubahi ya, ghairul muharrami. Yang dimaksud yang mubah itu enggak haram. Faya semalul wajibu ya, kasafari hajin. Maka meliputi yang mubah itu yaitu safar yang wajib, seperti safar untuk melaksanakan haji. Ya, kita pergi haji, ya. Nah, kita sampai di bandara, nah boleh dah tuh sembahyang kosor jamak, ya, nungguin naik kapal kan. Nah, ya boleh sono, ya, kapal kamu berangkatnya ntar, ya, gitu kan. Jam berapa nih? Ya, isya atau apa. Nah, kita sembahyang dah, ya, apa tuh maghrib mau isya kita jamak kan gitu, ya. Nah, gitu ya. Dari hajin wal mandub atau juga safarnya safar yang sunnah. Kaziarati kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk ziarah kuburan Nabi ke Madinah. Ya, ini yang umrah gitu ya. Nah, gitu ya. Wal makruhu dan yang makruh kasafarit tijaro fi akbanil mauta. Ada lagi safar yang ya makruh nih gitu. Ya, safar yang makruh seperti safarnya itu untuk dagang kain kapan orang mati. Ya, kita jualan tuh, mau jualin kapan orang mati, kain kapan. Nah, itu kita bawa dagangan, sono jualin kapan, ya kemana, ke Bumi atau kemana, nah gitu, ya jual kapan, itu makruh. Jual kapan, karena apa? Orang tuh jual kapan tuh makruh, karena ya ngarepin orang mati. Itu, nah kalau orang nggak mati nggak laku. Ya, begitu ada orang mati itu, ya innalillah, alhamdulillah, ya ada harapan, itu, ya, ya, itu dagangan yang itu, ya, nah, ya, akmanil mauta. Nah, kasafarihi munfaridan au ma'awakidin faqat atau juga safar yang makruh dia pergi sendirian, ya nggak ngajak teman nggak apa di jalan diri. Nah, kalau yang gitu makruh, ntar ngapa-ngapa. Ya kan repot gitu, atau juga sama teman diajak seorang ya berdua-duaan, nah itu masih makruh ya. Kenapa? Kalau berdua-duaan kan bisa diajak kongkol lingkong, iya ada tuh, lalu diam-diam aja ya, jangan ngomong, masih bisa kan gitu. Hah? Itu ya kalau berdua kan gitu, kalau bertiga nah kagak bisa udah kalau bertiga. Nah kalau bertiga dia ngomong nih gitu, nih gua kemarin nih mau ini gitu, lu jangan ngomong ya kan gitu. Nah iya kan gitu. Nah tahu tuh nyampe rumah kan, nah yang tiga yang ngatuk nggak ngomong, yang ngatuk gitu. Lu dari mana? Dari sono. Oh siapa mas sana gitu kan. Nah ya ngapain? Ya gue sih nggak kasih ngomong. Gitu. Hah? Iya, gitu kan. Ya, kalau bertiga kan nggak bisa, kalau berdua kan ya bisa diam-diam, udah lu diam-diam aja. Ya, dikawin di sono, jangan bilangin bini gua udah gitu. Berdua kan bisa. Ya, gitu. Nah, kalau bertiga ya nggak bisa dibuat bohongin gitu, ya. Nah, itu ya. Wal karohatu fi haza akhafu minal karohatil munfarid. Ya, gitu. Kemakruhan di sini nih safar yang tadi tuh, ya itu lebih ringan dibanding daripada musafirnya sendirian. Kalau kita pergi sendirian itu, ya makruhnya berat. Kalau berdua masih makruh juga, tapi lebih ringan. Ya, dibanding daripada sendiri. Nah, kalau sendiri kan ngayap kemana aja dah, tahu kan, gitu ya. Nah, gitu ya.
Naam, akan tapi in kana unsuhu billahi ta'ala bihaitsu sara unsuhu ma'al wahdati ka unsi ghairihi ma'ar rifqati lam yukra infiraduhu gitu. Akan tetapi di sini dikatakan kalau dia musafirnya sendiri tapi membawa ketenangan dia tuh kepada Allah dengan sekiranya kalau dia musafir bersama teman gitu. Jadi kalau kita pergi sendiri sama kita tuh lebih enak gitu ya, kita bisa enak dah ya, kita sholat, kita ngapa berjamaah nih kan. Kalau sendiri, kalau sama temen kan jadi apa ya, jadi gak enak lah, kita lagi sedang gitu temen ajakin jalan yuk Bran kan gitulah, jadinya enggak gitu. Nah kalau emang tuh musafir sendiri membawa ketenangan dia tuh ya, ibadat pada Allah itu nggak dimakruhin boleh gitu ya. Pama kan kita mau kemana nih, ke mau ta'awun sono, mau sembayang sono di ta'awun. Nah kita pergi sendiri dah ya, bawa kendaraan sendiri. Nah kan enak kita, anteng nggak ada yang apa ya, nggak ada yang godain, nggak ada yang ini kan enak. Kita mau ke berapa apa, mau kapan aja kan enak gitu. Coba kalau mau temen, kita ajak temen nih seorang, nah kita belum selesai dia udah apa temen ya, udah ngajakin bulan ngapa kan tuh kan jadi nggak enak. Nah kalau memang tuh kita musafir sendiri lebih enak itu daripada ngajak temen ya, lebih bagus sendiri gitu ya. Jadi masih nggak makruh juga tuh kalau emang buat ya ketenangan dalam ibadat gitu ya. Nah ya tuh in karena tuh ya. Ya, jadi in kana unsuhu billahi ta'ala, jika musafirnya tuh untuk dia tuh merasa senang dengan Allah bihaitsu sara unsuhu ma'al wahdah, yang terjadi kesenangannya kalau dia sendiri ka unsi ghairihi, atau seperti senang dengan yang lain ma'al rifqati bersama teman, lam yukrah infiraduhu, maka enggak dimakruhin sendiri gitu ya, karena kita lebih nyaman, lebih enak. Wa kaza iza da'atil hajatu ilal bu'di wal infiradi anir rifqati, begitu juga kalau sekiranya membutuhkan tuh untuk menjauh dan menyendiri dari teman-teman ila haddin, sampai batas la yalhaqihu ghaisuhum, yang tidak sampai kepada batasnya jarak do. Nah itu boleh. Jadi kalau kita umpama sekiranya ya ada hajat nih, kita jauh dari teman atau apa kita pergi, nah itu ya, itu juga boleh ya. Kenapa? Ya karena kalau kita tuh ya bersama teman, jadi nanti nggak sampai kepada tujuan kita gitu ya. Wal mubahul mustawiyu toropa ini kasaparit tijarah, dan tujuan yang sama seperti kasapar tijarah fi ghairi akpanil mauta, bukan jual kapan ya, kan kapan ya, itu tujuannya sama dah gitu ya. Mau sendiri sama temen sama ya, apa dah tuh dagang dulu kan ngeloper kan ya, pada ngeloper kan ke Bumi, ke Cianjur mana, tahu-tahu dapat sono kan dapat gitu ya. Nah ya kenapa dia kan musafir sono bawa dagangan ke Bumi, nggak pulang ya, 2 hari 3 hari kan gitu ya, tahu-tahu dapat sono gitu ya. Nah kan gitu tuh ya, sama tuh tijarah, tapi bukan tijarahnya untuk jual kapan katanya. Pala qasra lil asi bisa parihi, maka enggak boleh qasar orang yang musafirnya maksiat. Wa in qasada bihil maksiata, kalau dia tujuannya dengan maksiat tuh wa ghairiha dan yang lainnya. Kaan qasada bihi qat'at thariq, seperti tujuan dia tuh musafirnya tuh untuk qat'ut thariq, untuk membegal. Wa ziyaratu ahlihi, dan juga untuk ziarah keluarganya. Au ansa'ahu ta'atan, atau melaksanakan suatu ya ibadat. Nah gitu ya. Jadi kalau tujuannya tuh untuk maksiat dan yang lainnya ya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi di tujuannya maksiat sono ya, untuk ngomelin orang, ini orang yang maki-maki orang gitu. Nah itu yang gitu udah tujuannya nggak boleh. Nah gitu ya. Nah gitu. Nah gitu ya. Summa ya qalbuhu
summa qallabahu maksiatan, kemudian ditukar tuh tujuannya yang tadinya tuh ya makruh atau mubah ditukar menjadi maksiat gitu ya. Nah itu yang begitu nggak boleh tuh, nggak boleh kosor. Bihilafil asifihi, beda orang yang maksiat dalam perjalanannya. Seperti mana? Kaman zana au sariba khamran, seperti orang yang niatnya untuk berzina atau minum bir. Wa huwa qasidul haji masalan, sedangkan dia tuh tujuannya melaksanakan haji. Jadi niatnya dua, ada waktu haji juga mau untuk minum mabok gitu. Nah yang gitu tuh nggak boleh. Fa innahu yaqsuru la wala yamtani'u fi haqqit taharrusus, maka sungguhnya dia boleh kosor, nah tidak dicegah padanya untuk rukhsah ya, keringanan-keringanannya enggak gitu. Nah ya maka dia itu ya dikosor. Nah kemudian itu dia dilarang tuh untuk ya melaksanakan rukhsah gitu ya. Nah, gitu ya, artinya melaksanakan suatu keringanan tadi gitu ya. Warabi'uha, dan yang keempat syaratnya nih kosor yang keempat niatul kosri, yaitu niat kosor. Jadi sholli fardhu zuhri maksuratan kosor gitu. Ladat taharrumi ketika takbiratul ihram atau ma'al ihrami serta takbiratul ihram. Ka aslin niyati, seperti dasar niat dah. Falau nawaha ba'dal ikhrami, kalau diniatnya sesudah takbiratul ihram nih mau kosor, lam yanfa'hu, maka enggak bermanfaat. Artinya enggak boleh karena udah masuk dalam ya perbuatan. Jadi waktu takbiratul ihram sholli fardhu zuhri maksuratan Allahu akbar, atau sholli fardhu zuhri ya qasran majmu'an ya gitu Allahu akbar. Nah itu kan dalam takbiratul ihram. Jangan usolli pada zuhri ya Allahu akbar gitu maksuratan ya, nggak boleh. Jadi nyusul ya niatnya. Jadi dibarengin ya dengan takbiratul ihram katanya. Wa mislu niyatul qasri, umpama niat qasar malau nawaz zuhra masalan rakaataini, kalau orang itu niat salat zuhur 2 rakaat. Sawaun nawa taharrusan au atlaqa, sama saja diniat rukhsah atau mutlak bebas. Au nawa rakaataini, atau diniat 2 rakaat tarakhusan untuk rukhsah gitu ya. Jadi usolli fardhu zuhri gitu rakaataini, atau usolli fardhu zuhri gitu ya secara mutlak. Nah, atau juga diniat nih rakaataini tarakhusan, sholli fardhu zuhri rakaataini. Au qala, atau dia ucapkan uaddi salat safar. Ya, saya melaksanakan salat safar. Nah, gitu ya. Nah, itu tuh ya, salat tuh. Ya, salat safar. Salat safar nih artinya salat bukannya lagi musafir, salat zuhur, asar ya yang boleh dikosor dalam musafir gitu. Au qala, atau diniat nawaitu usolli zuhra maksuratan. Tuh ya yang ringkas. Ya, dibilang nawaitu, atau kalau kita nggak pakai nawaitu usolli gitu aja. Ya, usolli ya gitu zuhra ya, atau usolli fardhu zuhri maksuratan. Aku salat zuhur dikosor. Sudah, dua dongan nggak jamak. Itu jadi sembahyang dohor 2 rakaat. Nah nanti sholat asarnya sembahyang pada waktunya, sholli fardhu asri maksuratan, aku sholat asar 2 rakaat dikosor gitu. Itu ya. Falau nawal itmam wa atlaqa atamma, kalau diniat untuk menyempurnakan, di nyolat zuhurnya itu 4 rakaat kan sempurna. Nah ya gitu ya. Nah itmam au atlaqa, atau dimutlakin aja, nggak bilang qasar, nggak bilang apa gitu. Jadi sholli fardhu zuhri, nah berarti kalau begitu harus tamam, harus 4 rakaat itu. Li'annahu al-manwiyyu fil ula, karena yang diniatkan itu pada pertamanya gitu ya. Nah pada awalnya tuh kita niatnya gimana kita ya. Kalau di awalnya kita niatnya kosor ya kosor, kalau niatnya enggak dikosor ya berarti kembali kepada
dasar 4 rakaat gitu ya. Ya, wal aslu pisani dan dasar yang keduanya gitu ya. Nah, waqala Zayadi berkata Imam Zayadi walau nawa khalfa musafirin mutimmin soha, kalau orang itu niat di belakang jadi makmum orang yang musafir, dia itu sembayangnya sempurna, artinya sembayangnya itu 4 rakaat itu sah gitu ya. Gitu teman kita gitu, nah sembayang bukannya dikosor di tamam aja, sembayang zuhur bukannya dia 2 rakaat dia 4, nah sah kita ngikut gitu sama dia, cuman kita kudu nyesuaiin dia 4 ya kita harus 4, nggak boleh kita 2 gitu ya. Nah gitu ya, li'annahu min ahlil qasri fil jumlati, karena dia termasuk bilangan daripada orang yang mesti kosor ya pada keseluruhannya. Hai sujahila haluhu, yang sekiranya dia itu nggak tahu keadaannya ya, padahal dia musafir kan boleh kosor, tapi karena dia nggak tahu ya dia niat sholli fardhu zuhri aja kan 4 jadinya gitu ya. Au talghu niyatal qasri, atau dia lagha ya nggak menyebutin ya niat kosornya itu. Fa inna hazihi mutimman, maka orang yang seperti ini disebutnya salatnya tamam ya, sempurna 4. Lam tasihha sholatuhu, nggak sah sholatnya kalau dia 2 tuh litala ubihi, karena dianggap main-main. Dia niatnya sholli fardhu zuhri begitu aja, nggak bilang rakaat ini atau maksuratan. Nah sekarang dia kerjainnya 2, nggak sah karena dianggap main-main gitu ya. Kama abdabihi Syekhuna Romli, sebagaimana dipatwakan oleh guru kita Imam Romli itu, intaha selesai. Wa innama syuritani yatul qasri li'annahu khilaful asri, hanya saja disyaratkan niat kosor karena dengan kosor itu menyalahi yang dasar. Dasarnya sholat zuhur itu 4, nah sekarang kita mesti niatin 2 gitu. Kalau kita nggak niatin 2 berarti dianggap nggak niat kosor, tetap mesti tamam gitu. Nah bihilafil itmam balayah tajuli niyatihi li'annahul aslu, beda kalau tamam. Kalau tamam tuh kita nggak sebutin tuh sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin gitu, aku sholat zuhur 4 rakaat. Sekarang kita nggak sebutin tuh sholli fardhu zuhri Allahu akbar, aku sholat zuhur kan gitu. Nah berapa tuh ya, kembali ke dasarnya. Dasarnya zuhur itu berapa rakaat? 4 gitu ya. Kalau zuhur tuh nggak perlu disebutin 4 rakaat, ya udah jelas 4. Tapi kalau qashar itu mesti disebutin qasornya. Kalau nggak disebutin qasornya mesti kembali kepada dasar, yaitu kepada 4 gitu ya. Nah inilah ya, nah, 4 syarat tuh dalam ini. Wa khamisuha at-taharruz an-nadafi ya. Jadi dah sampai sini lagi ya, ngulang supaya nanti minggu depan kan udah nyambung ya. Kalau ini kan udah 2 bulan itu ya, udah 2 bulan tuh ya, tanggal 3 bulan 2 ya, sekarang tanggal bulan 4 tuh kan 2 bulan dari waktu itu ya. Jadi ntar nggak nyambungnya kita sambung lagi ntar ya. Yang sini dulu dah ya, tandanya yang udah ada tuh, jadi ini ekstra aja gitu ya, tambahan supaya jadi jangan ya kosong apanya tuh ya, nanti nyambung yang mana lagi kan bingung lagi. Nah kalau ini kan udah ya, udah nyambung dah tuh ya. Besok nah tinggal tambahin persyaratannya karena ada 11 tuh persyaratan ya. Ini baru 4, nanti 5 tuh wali sunah ya. Wallahu a'lam. Kalau orang perempuan kan dimaksudkan berziarah. Orang apa? Hukumnya ziarah kayak orang perempuan. Hah? Perempuan. Ngapa tuh? Hukumnya apa? Ziarah makruh. Iya. Kalau mereka dimakruhkan. Iya. Boleh nggak? Apa di qashar jamak? Ya boleh sih, ya cuman nggak ya nggak jadi afdol. Ya itu. Ya karena tuh kerjaannya aja udah makruh gitu ya. Nah sekarang dikerjain mau rukhsah ya boleh aja, tapi nggak ada nih nggak dapat nilai
gitu ya. Nah itu ya. Hanya orang perempuan kan pergi ziarah tuh ono gitu nanti sembahyang qasar jamak ya sama juga enggak gitu. Halaman 99 kan di atas kali tuh gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa damanafa bi rum fid daraini amin qala. Waruwiya ya warawa Uqbatu bin Amir an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala iza faragha ahadukum min wudu'ihi faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh futihat lahu samaniyatu abwabul jannah wa yadkhulu min ayyiha syaa qala haddatsani abi ya rahimallahu taala qala haddatsana Ibrahim bin Nasar qala haddatsana Muhammad bin Sa'dah al-Maruzi ya bin Mas'adah ya al-Masruzi an Abdullah bin Abdul Majid an Umran al-Qattan an Qatadah an Khalid al-Qusra an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamah ma'al imani dakhalal jannah ya man hafaza ala salawatil khamsi muaqitina hunna wa wudu'uhunna wa ruku'uhunna ya wa sujuduhunna ma'a adda zakati min malihi thayyibatan biha nafsuhu summa qala wa aymullahi la yaf'alu zalika illa mu'minun wa man shoma ramadan wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ya, diriwayatkan warwa Uqbah telah meriwayatkan Uqbah bin Amir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Iza faragha ahadukum min wudu'ihi. Ini masalah fadilah wudu ya. Itu siapa orang yang selesai dari wuduknya. Faqala maka dia ucapin di berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa wudu ya. Jadi habis kita selesai wudu kita bawa tuh yang mata kita ya lihat ke langit gitu ya. Nah itulah ya dibaca tuh ya muhammadan rasuluhu. Nah itu katanya orang yang baca ini putihat lahu sama niatu abwabil jannah, dibukain buat orang yang baca ini 8 pintu surga. Ya, 8 pintu surga dibukain yaitu ya dukhulu min ayyiha saat dia boleh masuk dari pintu yang mana aja tuh. Ya, pintu surga itu ada 8 ya, jadi dia boleh masuk tuh yang mana aja ya, pintu ini silakan gitu. Tuh kata Nabi gitu ya. Nih ya tuh ya. Jadi kalau habis wudu ya jangan ya enggak baca doanya. Ini doa asyhadu alla ilaha illallah ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tambahin lagi tuh doanya lain, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah gitu tuh ya. Kita baca itu. Nah, itu dalam hadis yang lain Nabi kata khutimah, di stempel tuh ya, kerjaan kita itu disimpan sama Allah sampai hari kiamat, nggak akan rusak katanya gitu ya. Kita baca hanya ya habis kita wudu ya, jadi kita jangan tinggal begitu aja selesai wudu udah tinggal ya wudu dah ya, kita baca doa baik wudu wajib wudu yang sunat sama gitu ya, baca gitu tuh doanya. Nah ulama tambahin lagi kalau bisa kita baca inna anzal tuh ya, habis wudu tuh habis selesai itu ya subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, baca inna anzal ya, paling dikit 1, kalau mau banyak 10 gitu ya, 10 kali
gitu. Nya wuduknya biar lamaan dari waktu, jangan orang udah komat baru tinggalan. Ya, baca nyanzal 10 lagi. Nah, pas dia orang salam, gitu baru selesai. Ya, gitu, ya. Bawa gitu ya. Baca tuh nyanzal ya, ya. Nah, gitu ya. Tuh ya tambahan tuh. Nah, kemudian berikutnya qala haddatsani Abi rahimallahu taala telah meriwayatkan bapak saya rahimahullah taala qala haddatsana Ibrahim bin Nasar qala haddatsana Muhammad bin Sa'dah al-Maruzi an Abdullah ibni Abdul Majid an Imran Al-Qattan an Qatadah dari Qatadah an Khalidil Kusra dari Khalid Al-Kusra an Abi Darda dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala kata Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda Rasulullah sallam khamsun man ja'a bihinna yaumal qiyamati ma'al iman. Ada 5 macam orang yang nanti datang di hari kiamat dengan 5 macam ini disertai iman dakhalal jannah, yaitu dia bakal masuk surga. Mana yang 5? Di sini dikatakan man hafaza ala salawatil khamsi. Pertama, orang yang jaga salat 5 waktu fi muwaqitihinna pada waktu-waktunya. Artinya kita sembahyang 5 waktu pada waktunya, zuhur pada waktunya, ya, asar pada waktunya. Artinya waktunya sini ya. Nah, beda dengan tadi kalau yang di jamak tuh emang ada rusak. Kalau ini kita nggak jamak nggak apa. Ya, sembahyang dah pada waktunya, zuhur jam berapa, asar jam berapa gitu. Ya, jangan sebelumnya, belum waktunya udah sembahyang atau udah habis waktunya gitu. Untuk nggak jaga waktu namanya. Tuh ya. Pi ya waktu hinnati mawaqitihinna ya wa wudu'uhunna dan dia jaga ya wuduknya salat tuh biar sempurna ya, jangan sampai wuduknya tuh nggak sempurna itu ya. Yang kedua, nah ya yang ketiga dia jaga lagi wa hafazatu ruku'uhunna ya, rukuknya biar benar. Ya, jadi dari wuduknya, ya waktunya, wuduknya, rukuknya sekarang kita sembahyang rukuk biar ada tumakninah gitu. Wa sujuduhunna dan dia jaga sujudnya, ya. Nah, tuh ya. Nah, kemudian waman adda zakata min malihi, siapa orang yang ya laksanakan zakatnya, bayar zakat dari hartanya, thayyibatan biha nafsuhu dengan senang hati. Ya, dibayar zakat tuh senang hati, nggak ngendumel. Ya, duit gua buat bayar zakat itu, ya. Itu ya kalau bayar zakat kan kalau yang banyak. Iya, kalau dikit sih. Nah, dari doa aja dah, dikit itu. Kalau banyak kan ya dibandingin kalau dibeliin mobil. Ya. Nah, iya. Motor dapat lagi ya beliin mobil. Wah. Ya, nggak ada bisa jual apa keluarin zakat. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, terima kasih. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wa ayyimullahu la yaf'alu zalika, demi Allah tidaklah berbuat orang seperti itu ya illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Yang ngerjain tuh seperti itu orang mukmin tuh ya. Jadi di salat 5 waktu pada waktunya ya sempurna ya, wuduknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, dan dia bayar zakat dengan senang hati gitu. Ini 5 macam tuh. Nah, yang ngerjain begini orang mukmin. Wa man shoma ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, orang yang puasa bulan Ramadan dan haji Baitullah in istata'a, kalau dia mampu untuk melaksanakannya, wa addal amanata, dan dia bayar jaga tuh amanat. Qalu, mereka bilang, ya Abu Darda, hai Abu Darda, wa mal amanatu, apakah yang dikatakan amanat itu? Dijaga tuh amanat. Amanat itu apaan sih? Qala, amanat itu kata Abu Darda nih, al-ghuslu minal janabati. Yang dikatakan amanat itu mandi dari junub.
Ya, kalau kita punya junub mandi gitu ya. Wa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah taala la ya'taminu benu adama syai'un ya min dinihi, tidaklah Allah tuh merasa aman kepada ibnu Adam atas sesuatu ya ala la ya'taminu benu Adam ala syai'in min dinihi. Allah tidak merasa aman tuh kepada manusia atas sesuatu dari agamanya ghairahu, selain daripada ya amanah ini gitu ya, mandi nih gitu ya. Jadi mandi junub itu termasuk amanat ya dari Allah tuh ya. Jadi jangan dianggap remeh ya, nanti wajib gitu ya. Nah gitu ya. Qala haddatsani Abi rahimallahu taala qala haddatsana Abul Hasan Muhammad ibnu ya Jamil ibnul Jam al-Faqih bi Samarqandi qala haddatsana Muhammad bin Ismail al-Makki qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana ya Abu Zaman an Abi Fadail At-Timi awaan Abi Zar'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin ya, Rasulullah SAW bilang kepada Bilal inda sholatil fajri, ketika sholat subuh ya, bilang kepada Bilal hadisni bi azka amalin amil tahu fil Islam, hai Bilal ceritain kepada saya ya bi azka amalin, kerjaan yang paling bagus ya, nah gitu kamu kerjakannya setelah kamu masuk Islam ya. Bilal kan tadinya bukan orang Islam, nah kemudian dimasuk Islam ya. Nabi tanya kerjaan yang paling bagus kamu kerjaan setelah masuk Islam tuh apaan gitu ya. Nah qala kata Jibril gitu, kata Nabi ini fa inni sami'tul laila khasapa na'laika fil jannah, kata Nabi sungguhnya saya dengar ya kerasokan tuh sendal kamu ya di sorga ya. Kalau kita jalan kan tanda kan bunyi tuh rok gitu ya, khasapa ya gitu ya gitu. Faqala, maka kata Bilal ma'amil tu amalan fil Islam, tidak ada kerjaan yang saya kerjakan sesudah masuk Islam azka yang menurut saya itu bagus indi man ya min ya man ata ya gitu ya min anni ya, dari bahwa saya ini lam atatahhar tuhuron fi saati lailat lilin au naharin, tidaklah saya ini bersuci dengan kesucian di malam hari atau di siang hari illa sholaitu li rabbi ya, kecuali saya sholat kepada Allah Tuhanku adnama qasura qama qadaroli, yang lebih-lebihi daripada yang ditakdirkan kepada saya. Nah gitu ya. Jadi kata Bilal sesudah saya masuk Islam, yang saya anggap suatu kerjaan yang paling bagus bagi saya yaitu saya bersuci gitu ya. Nah itu baik di malam hari atau di siang hari, kemudian saya sholat nanti sunat wudhu gitu ya. Jadi begitu dia kerjain tuh ya wudhu, nah ya setelah itu dia sholat tuh 2 rakaat sholat sunat wudhu gitu ya. Nah gitu ya, kita disunatkan kan sunat wudhu tuh kalau kita selesai ya daripada wudhu tuh ya. Nah kalau kita udah masuk waktu, nah kita sembahyang qobliyah atau kita sembahyang jamaah tuh, nah itu wudhu kita udah nggak perlu kita bayang sunatin gitu ya. Nah kalau kita sembahyang dulu qobliyah gitu, hampir lagi jamaah ya ke masjid kan gitu ya, jadi nggak perlu sholat wudhu itu. Nah kecuali kalau belum masuk waktu ya, dan juga imam masih lama, nah boleh tuh kita sholat wudhu dulu, habis wudhu kita sholat wudhu. Hanya kalau sholat wudhu ini sholat mutlak ya, bebas, jadi boleh digabung ya dengan sholat tahiyatul masjid ya, sholat qobliyah ya, zuhur atau asar gitu. Kalau itu baru wudhu ya. Jadi syaratnya sunat wudhu itu ya, jadi sebelum kering ya wudhu kita. Kalau udah kering berarti udah habis waktunya
Itu ya. Nah duduk. Jadi kalau kita duduk nih ya, nah tuh keringnya tuh kira-kira seapa lamanya. Ini yang normal ya, nggak perlu kita gosok ya, dan juga udaranya nggak panas ya atau dingin. Kan kalau udara dingin kan kita ya pakai air kan dikit itu ya, itu udah mau ngilangin aja supaya apa nggak dingin gitu, atau panas ya enak adem kan gitu ya. Ini yang normal biasanya kalau kita duduk. Nah ya itu keringnya kira-kira apa setengah jam ya atau 10 menit gitu. Nah kalau hilangnya itu 10 menit berarti antara kita wudhu dengan ke 10 menit itu ya masih boleh untuk sholat ya wudhu gitu. Hanya sholat wudhu itu mutlak ya. Jadi boleh kita gabung dengan tahiyatul masjid kalau kita ke masjid gitu. Kita punya wudhu, umpama dari rumah sini kita wudhu jalan ke masjid kan belum sampai kering tuh kalau kita nggak gosok gitu kan. Dari masjid sampai masjid, nah kita masuk tuh tahiyatul masjid dengan sunat wudhu gitu ya. Nah kalau sampai sunuh orang azan ya tungguin qobliyah. Nah jadi kita sholat qobliyah tuh ya, qobliyah zuhur umpama. Nah tuh sunat wudhunya sama tahiyatul masjid udah masuk di situ sekalipun kita nggak kerjain. Jadi Allah udah sediain pahalanya gitu. Itu kerjaan yang bisa digabung gitu ya. Nah gitu ya. Itu kalau emang kita punya waktu tuh kosong apa gitu ya sembayang lah ya sunatul wudhu gitu ya, belum masuk waktu belum apa gitu ya, kerjain tuh pahalanya besar tuh ya. Nih si Bilal bilang gitu tuh ya gitu ya, illa sholaitu li rabbi ya adna ma qadaroli wa fi akhiri ma ahdastu ya illa wajadtu toharo ya gitu, wa ma zaharat illa wa ma tahartu illa sholaitu rakaatain. Dan di akhir daripada ceritanya tuh wa ma ahdasnya tuh, dan tidaklah saya berhadas kecuali ya aujadtu toharo, saya selalu baruin ya toharo saya ini. Jadi kalau lagi dia berhadas langsung dia wudhu gitu ya. Wa ma tatahartu, tidaklah saya bersuci berwudhu illa sholaitu rakaatain, kecuali saya sholat 2 rakaat. Jadi begitu dia selesai wudhu, nah ya dibaca syahadat tadi, nah sembahyang dah 2 rakaat sunatul wudhu gitu ya. Inilah ya keutamaan wudhu. Babu shalawatil khamsi. Sini lah ya.